Salam rekan portal, salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi di channel portal Port Transportation and Logistics. Channel yang didedikasikan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan port, transportation, dan logistik. Pembahasan kita kali ini masih dari rangkaian bahan kuliah forwarding untuk materi yang kedua, yaitu pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab freight forwarding dalam pengangkutan. Baiklah rekan portal sekalian, langsung saja kita simak pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kedua, peranan dan tanggung jawab freight forwarding. Pada materi ini hanya terdapat satu chapter, yaitu chapter 3, peranan dan tanggung jawab freight forwarding dengan dua pokok bahasan. Pokok bahasan pertama, peranan freight forwarding dalam pengangkutan. Pokok bahasan yang kedua, tanggung jawab freight forwarding dalam pengangkutan. Nah, apa saja peranan freight forwarding dalam pengangkutan? Dalam perdagangan dan proses pengiriman barang, baik domestik maupun internasional, maka freight forwarding dapat berperan sebagai, yang pertama, dapat berperan sebagai perantara atau cargo intermediary. Kemudian yang kedua, dapat berperan sebagai wakil pemilik barang atau cargo agent. Selanjutnya, freight forwarding juga dapat berperan sebagai pengangkut atau yang disebut contractual carrier. Kemudian juga bisa berperan sebagai prinsipal apabila freight forwarding menjalankan fungsi sebagai kargo konsolidator. Nah, kemudian yang terakhir dapat pula berperan sebagai konsultan. Nah, itulah peranan-peranan freight forwarding dalam pengangkutan. Selanjutnya akan kita lihat satu persatu rincian dari peranan freight forwarding tersebut. Yang pertama sebagai perantara atau cargo intermediary. Dalam proses pengiriman barang, freight forwarding hanya berperan sebagai perantara atau cargo intermediary antara pihak pemilik barang. Pemilik barang ini dapat shipper ya. Shipper ini bisa disebut sebagai consignor atau eksportir atau pengirim, atau pihak pemilik barang yaitu consignee, atau consignee ini biasa disebut juga importir atau penerima, dengan pihak pengangkut. Jadi perantara antara pemilik barang, shipper atau consignee, dengan pihak pengangkut atau carriernya. Dalam hal ini freight forwarding bertindak seakan-akan pemilik barang di satu sisi dan juga sebagai pengangkut di sisi lainnya. Oleh karenanya harus menjalin hubungan dengan instansi-instansi pemerintah seperti Bea Cukai, Pelindo, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selaku wakil pemilik barang atau cargo agent. Freight forwarding dalam hal ini adalah selaku wakil pemilik barang, yaitu wakil dari shipper atau eksportir atau pengirim, atau wakil dari consignee atau importir atau penerima yang akan bertindak untuk dan atas nama pemilik barang tersebut. Freight forwarding akan melakukan kegiatan ekspor maupun import, akan mendapatkan surat kuasa dari eksportir atau dari shipper atau dari importir atau dari consignee
untuk menyelesaikan urusan kelengkapan dokumen ekspor atau dokumen impor. Nah, selanjutnya apabila berperan sebagai pengangkut atau contractual carrier. Jadi freight forwarding dapat bekerja sama dengan pelayaran atau shipping lines yang mengoperasikan kapal untuk mendapatkan space palka atau join slot yang kemudian slot tersebut ditawarkan kepada para pemilik barang dan selanjutnya freight forwarding akan bertindak sebagai pengangkutnya, yaitu sebagai contractual carrier. Jadi freight forwarding akan bertindak selaku contractual carrier. Nah, sebagai operating carrier-nya tetap dilakukan oleh pihak yang mengoperasikan kapal. Dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka freight forwarding disebut juga NVOCC atau Non-Vessel Operating Common Carrier. Nah, di Indonesia, freight forwarding baru mendapatkan pengakuan sebagai pengangkut kontraktual atau NVOCC mulai tahun 2017 yang berdasarkan peraturan Menkeu nomor 158 tahun 2017 dan peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor per 38 tahun 2017. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka freight forwarding bisa menyampaikan manifest atau mensubmit dokumen ekspor maupun dokumen import sebagai pengangkut kontraktual ke pihak bea dan cukai. Nah, yang selanjutnya perannya dapat berperan sebagai prinsipal atau kargo konsolidator. Freight forwarding dikatakan sebagai konsolidator barang atau kargo konsolidator apabila melakukan kegiatan mengumpulkan barang-barang dalam volume yang relatif kecil dari beberapa pemilik barang yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dan dikirim ke tujuan yang sama dengan menggunakan peti kemas atau kontainer sebagai kemasannya. Yang umum digunakan adalah peti kemas atau kontainer sebagai kemasannya. Nah, sebagai ilustrasi mungkin kita bisa lihat gambar di bawah ini ya. Jadi ada kargo dari shipper A dengan volume yang apabila dilakukan pengangkutannya dengan peti kemas hanya memerlukan sepertiga dari peti kemas ya. Mungkin saja menggunakan peti kemas 20 feet ya. Sehingga apabila shipper A mengirim dengan satu peti kemas ini, dia akan terkena biaya pengiriman dengan menggunakan satu peti kemas 20 feet. Nah, oleh si kargo konsolidator dikumpulkan barang-barang yang mungkin saja ada dari shipper B ya, kemudian dari shipper C dengan tujuan yang sama, kemudian dimuat dalam kontainer 20 feet tersebut, sehingga dalam satu kontainer tersebut terdapat 3 shipper, shipper A, shipper B, dan shipper C. Ya. Dengan adanya 3 shipper tersebut, maka kontainer 20 feet tersebut pas untuk menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi dari barang dari shipper A, shipper B, dan shipper C dimuat ke dalam satu kontainer 20 feet untuk menjadi satu kesatuan. Sehingga biaya pengangkutannya hanya menggunakan
satu kontainer 20 feet dibagi terhadap 3 zipper. Nah, itulah proses konsolidasi. Dan kemudian selanjutnya apabila sudah dikonsolidasikan ke dalam peti kemas tersebut atau yang biasa disebut proses stuffing, ya, kemudian akan dikirimkan atau ditransportasikan sesuai jadwalnya dengan kapal yang akan berangkat ke tujuan yang sama, ya. Ketujuan di mana shipper A, shipper B dan shipper C tujuannya sama, ya, diangkut dengan kapal ke tujuan yang sama, baik untuk shipper A, shipper B dan shipper C. Sebagai kargo konsolidator, selanjutnya freight forwarding akan bertindak selayaknya pemilik peti kemas atau prinsipal peti kemas, yang mana sebenarnya di dalam peti kemas tersebut berisi barang-barang dari beberapa shipper. Adanya peran freight forwarding sebagai kargo konsolidator memberikan keuntungan, ya, bagi pemilik barang, karena tarif angkutannya akan menjadi relatif lebih murah. Jadi memberikan keuntungan bagi shipper, ya, bagi shipper, karena tarif angkutannya akan menjadi relatif lebih murah. Nah, freight forwarding juga dapat bertindak sebagai prinsipal dan selaku koordinator pengiriman barang menggunakan lebih dari satu moda atau alat transportasi. Yang dalam kondisi ini, maka freight forwarding disebut sebagai multimodal transport operator atau MTO. Nah, berdasarkan PP nomor 8 tahun 2011, angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda, ya, dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Jadi dua moda angkutan tapi menggunakan satu kontrak, ya, satu kontrak dokumen angkutan, yaitu dari satu tempat diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda ke suatu tempat yang ditentukan, ya, untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Selanjutnya kita coba untuk membedakan apakah itu moda transportasi, sarana atau alat transportasi, dan jenis-jenis alat transportasi. Seringkali kita rancu, ya. Nah, moda transportasi sebenarnya ada tiga, yaitu moda transportasi darat, moda transportasi perairan, dan moda transportasi udara. Moda transportasi darat dapat berupa jalan raya, ya, kemudian bisa berupa rel kereta api, ya, atau juga bisa berupa pipa, ya, pipa yang berada di darat, ya. Nah, bisa juga nanti pipa ini ditanam di bawah laut, ya. Jadi dia bisa menjadi transportasi perairan juga sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua, moda transportasi darat, moda transportasi perairan, ya, bisa berupa moda transportasi sungai, ya, moda transportasi danau, ya, atau moda transportasi laut, ya. Moda transportasi perairan, sungai itu banyak kita lihat di daerah-daerah yang memiliki sungai yang cukup besar, ya. Kemudian memiliki jaringan sungai yang cukup banyak, ya, seperti di Kalimantan, kemudian juga di beberapa daerah di Sumatera, ya. Kemudian angkutan danau, ya, angkutan danau, di danau yang besar-besar kita lihat, ya, seperti di Danau Toba, di sana juga ada transportasi perairannya. Nah, kemudian moda transportasi udara, ya. Moda transportasi udara ini tentunya ruang udara terbuka atau open sky.
Nah, itulah tadi moda transportasi. Nah, sedangkan alat transportasi, sarana atau alat transportasi dapat berupa sepeda angin, ya, sepeda motor, ya, gerobak, becak, mobil, ya, kemudian truk, ya, bisa juga kapal laut, pesawat udara atau kereta api. Ya, itu adalah sarana atau alat transportasi. Nah, kemudian jenis alat transportasi. Jenis alat transportasi kalau tadi dia mobil, ya, bisa berupa mobil penumpang, ya, bisa mobil penumpang pribadi, bisa mobil penumpang umum, ya. Kalau dia truk, bisa truk angkutan angkutan barang, ya, bisa truk untuk angkutan minyak, ya, bisa juga berupa truk yang dikhususkan untuk mengangkut kontainer. Ya, kemudian juga bisa kereta api, ya, bisa kereta api untuk mengangkut penumpang, bisa kereta api untuk mengangkut barang. Kemudian juga pesawat udara, bisa pesawat udara yang dikhususkan mengangkut barang, ya. Bisa pesawat udara yang khusus untuk mengangkut penumpang. Nah, bukan tidak mungkin juga ada campuran, ya. Jadi jenis alat transportasi ini selain mengangkut penumpang juga mengangkut barang. Mungkin di kereta api seringkali kita lihat, ya. Jadi dari beberapa rangkaian gerbong pengangkut penumpang, kita juga lihat ada gerbong yang mengangkut barang. Nah, kemudian kapal laut, ya, ada kapal laut yang dikhususkan untuk mengangkut penumpang, ada juga yang dikhususkan untuk mengangkut barang. Karena sifatnya juga volumenya juga lebih besar, ya, volume angkutnya lebih besar untuk kapal laut, sama seperti kereta api, mungkin saja ada campuran, ya, selain mengangkut penumpang juga selain mengangkut barang. Tapi jenis alat transportasi adalah kalau dia kapal penumpang, dia mengangkut barang. Jadi jenisnya mengangkut barang, dikhususkan mengangkut barang, atau dikhususkan mengangkut penumpang. Ya. Nah, itu kita coba membedakan apa itu moda transportasi, sarana dan alat transportasi, sarana atau alat transportasi dengan jenis alat transportasi. Nah, selanjutnya peran sebagai konsultan, ya. Peran freight forwarding sebagai konsultan. Produsen barang dapat saja meminta bantuan dari freight forwarding yang berpengalaman atau freight forwarding yang memiliki jaringan atau koneksi di seluruh dunia, ya. Karena koneksinya ini dia memiliki informasi, ya, terkait lokasi pemasaran baru di negara-negara di seluruh dunia. Sehingga produsen barang ini bisa pemasaran produknya bisa semakin luas. Nah, bisa saja mendapatkan informasi dari si freight forwarding. Dalam kondisi seperti ini, maka freight forwarding dikatakan berperan sebagai sales agent yang berada di pihak penjual, ya, penjual atau produsen barang atau eksportir untuk mencarikan daerah pemasaran baru atau untuk menginformasikan daerah pemasaran baru, ya. Kemudian adapun sebaliknya, freight forwarding juga bisa berada di pihak pembeli, ya, karena dia memiliki koneksi yang luas di seluruh dunia. Bisa saja dia berada di pihak pembeli untuk kepentingan mencarikan produk-produknya yang dibutuhkan di suatu daerah, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka dikatakan dia sebagai buyer's agent, ya, berada di pihak pembeli. Nah, freight forwarding akan memperoleh imbalan atas perannya memberikan informasi tersebut dan sekaligus juga dapat menjadi pelaksana pengiriman atau penerimaan barang di mana lokasi pembeli baru atau daerah pemasaran baru berada, ya.
Nah, jasa-jasa konsultan lainnya yang juga dapat diberikan oleh freight forwarding antara lain adalah misalkan teknik pengemasan barang produksi agar lebih aman dan tidak mudah rusak selama pengangkutan ya. Kemudian juga bisa membantu proses penyelesaian satu tuntutan ganti rugi ya, klaim terhadap kerusakan atau kehilangan barang, ataupun persengketaan terhadap transaksi perdagangan yang terkait dengan pengangkutan ya. Jadi mungkin saja dalam transaksi perdagangan itu ada kesalahan di dalam pengangkutannya, kemudian terjadi persengketaan. Nah, bisa saja freight forwarding itu sebagai konsultan untuk membantu penyelesaian tuntutan ganti rugi. Kemudian yang ketiga juga bisa diminta bantuannya merancang sistem distribusi. Karena untuk freight forwarding yang cakupan kerjanya luas, ya, apalagi di seluruh dunia, dia akan mengerti bagaimana mendistribusikan barang-barang produksi maupun barang-barang konsinyasi ya, sehingga lebih efisien ya, lebih efisien. Nah, terkait juga dengan nomor 4, membantu membuatkan formulasi mengenai harga pokok barang produksi ataupun harga jual dengan mempertimbangkan biaya logistiknya ya, biaya distribusinya ya. Jadi dengan biaya distribusi yang lebih efektif, dengan sistem distribusi yang lebih efektif, diharapkan biaya logistiknya akan lebih efisien, ya, sehingga harga dari produk itu juga bisa lebih kompetitif, ya. Kemudian juga bisa diminta bantuannya untuk merencanakan sistem pengiriman atau penerimaan barang yang lebih efektif dan efisien, ya. Itulah tadi pembahasan tentang peran dari freight forwarding di dalam pengangkutan. Sebagaimana biasanya, apabila terdapat hal-hal yang belum jelas, silahkan mengajukan pertanyaan pada waktu jam kuliah atau melalui kolom komen pada video ini. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan yang berikutnya. Pada pokok bahasan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab freight forwarding dalam pengangkutan. Beberapa negara memiliki standar trading condition atau STC yang secara umum mengatur hak, tanggung jawab, serta kewajiban freight forwarding dalam hubungannya dengan customer-nya. Kondisi dan klausulnya dituangkan dalam bentuk peraturan perdagangan atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Di negara-negara yang tidak memiliki STC atau Standard Trading Condition, maka hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang berlaku bagi freight forwarding dengan customer-nya diatur melalui klausul dalam kontrak pengangkutan. Meskipun STC antara satu negara dengan yang lainnya berbeda, jadi STC masing-masing negara itu berbeda-beda, ya, terdapat perbedaan-perbedaan. Namun freight forwarding harus tetap memperhatikan dengan baik terhadap barang yang dipercayakan kepadanya. Kemudian juga harus tetap mengikuti instruksi customer-nya yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan angkutan. Nah, kemudian di negara kita, Alfi dan Ilva mempunyai STC yang diwajibkan bagi freight forwarding yang menjadi anggotanya, dan juga diberikan kewenangan untuk menggunakan dokumen FIATA.
Yang kedua, tanggung jawab freight forwarding apabila selaku wakil pemilik barang atau cargo agent, ya, bertanggung jawab untuk yang pertama adalah melindungi kepentingan pemilik barang, ya, karena dia selaku wakil pemilik barang sehingga dia harus melindungi kepentingan pemilik barang. Kemudian yang kedua, memberikan semua informasi yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penerimaan barang. Nah, kalau pengiriman dan penerimaan barangnya internasional, tentunya akan melibatkan fungsi dari bea cukai, fungsi dari kepabeanan, fungsi dari custom clearance, sehingga proses pengiriman dan penerimaan tentunya lebih rumit, ya. Oleh karena itu, freight forwarding harus juga bisa menginformasikan secara lengkap dan jelas ke pemilik barang tentang proses penerimaan dan penerimaan atau pengiriman barang. Kemudian yang ketiga, membayar di muka semua biaya-biaya yang terkait dengan penyelesaian urusan kelengkapan dokumen dan pelaksanaan kegiatan ekspor atau impor barang. Jadi semua dokumen-dokumen yang harus diselesaikan tentunya juga ada biaya yang harus dikeluarkan, ya. Nah, biaya-biaya tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh si freight forwarding, ya. Kemudian yang keempat, melindungi barang dengan berbagai dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman agar dapat sampai ke tujuan akhirnya. Nah, sebagaimana contoh yang diilustrasikan di nomor 2 tadi, apabila proses pengiriman dan penerimaan barangnya internasional, tentunya akan melibatkan fungsi-fungsi kepabeanan. Nah, untuk itu freight forwarding juga harus bisa melindungi barang-barang tersebut dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor impor, ya, ekspor impor, agar pengurusan pengeluaran barang, ya, atau pemasukan barang ke area pabeanan bisa lebih lancar tanpa hambatan, sehingga pengiriman barang dapat sampai ke tujuan akhirnya dengan tepat waktu. Kemudian secara lebih terinci, tanggung jawab freight forwarding selaku wakil pemilik barang apabila dia bertindak atas nama shipper. Jadi pada waktu freight forwarding ini sebagai wakil pemilik barang, dia bisa bertindak atas nama shipper, ya. Shipper atau consignor, ya. Shipper atau disebut juga consignor, atau dia bertindak atas nama consignee, ya. Nah, apabila dia bertindak atas nama shipper atau consignor sesuai dengan shipping instruction-nya, tanggung jawabnya adalah memilih rute atau pemilihan rute, pemilihan moda transportasi, dan pemilihan alat angkut atau carrier yang tepat dan sesuai, ya. Kemudian yang kedua, melakukan pemesanan ruang kapal atau booking space. Yang ketiga, pengiriman barang, ya. Jadi mengirimkan barangnya dan menerbitkan dokumen-dokumen angkutan yang sesuai. Kemudian yang keempat, melakukan pengepakan atau kemasan barang sesuai rute, moda angkutan, keadaan barang, dan peraturan yang ada, ya. Kalau barang-barang yang diangkut ini adalah jenis barang berbahaya, tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan pengemasan barang berbahaya. Kemudian yang kelima, menimbang barang sesuai menimbang berat barang dan mengukur volumenya, ya. Menimbang berat barang dan mengukur volumenya.
Kemudian yang keenam, mengatur penyimpanan barang apabila diperlukan. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengangkut barang ke pelabuhan, menyelesaikan urusan pabean, memproses formalitas dokumentasi dan menyerahkannya ke carrier. Jadi mengangkut barang ke pelabuhan, ya, sampai menyerahkannya ke pengangkut. Kemudian nomor 8, memberi saran perlunya asuransi pengangkutan dan menyelesaikan urusannya. Ya, memberikan saran apakah perlu dilakukan asuransi pengangkutan dan menyelesaikan urusan asuransinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, mempelajari syarat dan ketentuan dari letter of credit atau LC dan semua peraturan yang berhubungan dengan pengangkutan barang serta menyiapkan dokumen yang diperlukan. Yang ke-10, menghadiri transaksi valuta asing apabila diperlukan. Nah, tentunya dalam perdagangan internasional, ya, mungkin saja melibatkan dua mata uang yang berbeda. Ya. Dua mata uang yang berbeda ini tentunya nilai valutanya akan berbeda, ya, nilai valuasi, nilai mata uangnya akan berbeda. Nah, dia juga menghadiri, ya, pada waktu transaksi valuta asing, sehingga betul-betul bisa mengetahui, ya, transaksi valuta asing yang dilakukan. Kemudian nomor 11, membayar biaya-biaya termasuk ongkos angkut atau freight. Yang ke-12, menyelesaikan urusan bill of lading yang perlu ditandatangani oleh carrier dan menyerahkannya ke shipper. Kemudian yang ke-13, menyelesaikan apabila terdapat urusan pengalihan muatan atau transshipment. Yang ke-14, memantau posisi barang sampai tiba di consignee dengan menghubungi pihak carrier dan agennya yang ada di luar negeri. Jadi dia apabila posisi barang sudah sampai, ya, di tujuan akhirnya, dia juga harus memantau posisi barang sampai tiba di consignee. Ya. Bisa saja seorang freight forwarding tidak memiliki kantor di luar negeri, ya, tapi dia bisa menghubungi pihak carrier melalui agennya, ya, agennya yang berada di luar negeri. Kemudian nomor 15, mencatat kerusakan dan kehilangan barang apabila ada. Yang ke-16, membantu penyelesaian apabila terdapat klaim dari shipper terhadap carrier. Nah, selanjutnya apabila freight forwarding selaku wakil atau atas nama consignee, atas nama penerima barang, ya. Maka tanggung jawabnya sesuai dengan shipping instruction adalah: pertama, memantau pergerakan posisi barang apabila freight forwarding yang mengendalikan atau membayarkan freightnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menerima dan memeriksa semua dokumen yang ada hubungannya dengan pergerakan barang. Kemudian yang ketiga, menerima penyerahan barang, ya, menerima penyerahan barang dari carrier, dan bila perlu membayar freightnya. Ya. Kalau tadi dia mengendalikan freight, dia membayarkan freightnya, sehingga dia harus memantau posisi pergerakan barang. Ya. Tapi bisa juga dia tidak membayarkan freightnya, ya. Jadi dibayarkan oleh si consignee, ya, sudah dibayarkan oleh consignee. Kemudian yang keempat, menyelesaikan urusan custom clearance, urusan kepabeanan, serta membayar biaya masuk dan biaya lainnya. Membayarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, menyerahkan barang kepada consignee dan apabila diperlukan dapat menangani urusan pergudangan transit. Ya. Tentunya pada waktu akan menyerahkan barang kepada consignee, mungkin saja barangnya dalam jumlah yang
cukup banyak ya, sehingga tidak bisa langsung diterima oleh konsaini, atau konsaininya, lokasi konsaininya cukup jauh ya dari pelabuhannya ya, sehingga perlu ada pergudangan atau ditumpuk dulu di gudang transit, sehingga freight forwarding juga apabila diperlukan dapat menangani urusan pergudangan transit. Kemudian yang keenam, membantu penyelesaian apabila terdapat klaim terhadap carrier ya, tentunya apabila terdapat kehilangan atau kerusakan barang. Kemudian yang ketujuh, membantu dalam pengumpulan dan pendistribusian barang ya, berkaitan juga dengan nomor 5 ya. Mungkin saja pada waktu pendistribusian barang atau penyerahan barang kepada konsaini ya, lokasi konsaininya cukup jauh dari pelabuhan, sehingga harus dikumpulkan dulu ya di gudang transit ya, untuk kemudian didistribusikan mungkin saja secara berkala ya, atau secara penjadwalan waktu tertentu kepada konsaini. Nah, untuk pengumpulan dan pendistribusiannya bisa juga dilakukan atau merupakan tanggung jawab si freight forwarder. Kemudian nomor 8, memberikan saran mengenai kebutuhan pasar, pemasaran barang, kondisi persaingan, strategi impor, dan kontrak perdagangan lainnya. Nah, itu apabila dia selaku wakil ya, wakil atau atas nama konsaini ya. Nah, selain tanggung jawab tersebut di atas ya, freight forwarding sebagai wakil pemilik barang juga harus memperhatikan antara lain ya, dalam tugasnya sepenuhnya tunduk pada instruksi pemilik barang atau instruksi si prinsipal ya. Kemudian yang kedua, dapat dituntut oleh pihak ketiga apabila terjadi kerugian, kehilangan, atau kerusakan barang selama pengangkutan. Kemudian yang ketiga, dapat dituntut atas kesalahan yang dilakukan karyawannya, misalkan ya, misalnya menyerahkan barang berlawanan dengan instruksi ya. Kemudian tidak mengasuransikan kargo sesuai dengan instruksi, sudah diinstruksikan dalam shipping instruction oleh si pemilik barang harus diasuransikan, tapi tidak diasuransikan oleh freight forwarding. Maka freight forwarding apabila terjadi kerusakan kehilangan barang bisa dituntut. Kemudian mengangkut ke tujuan yang salah ya. Jadi sudah jelas freight forwarding ya, mengangkut ke tujuan yang salah, melakukan reekspor tanpa dilengkapi persyaratan yang diperlukan, kemudian melakukan penyerahan barang tanpa meminta pembayaran dari konsaini. Kemudian yang terakhir, tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian oleh pihak carrier. Jadi kalau kelalaian atau kesalahannya disebabkan oleh kelalaian, kesalahan pihak pengangkut, dia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut. Juga tidak bertanggung jawab terhadap re-forwarder ya. Mungkin saja kontraknya bukan dilakukan oleh dia ya. Ada kontrak kedua oleh si pemilik barang ya. Jadi bukan tanggung jawab si forwarder yang pertama, maksudnya dilakukan re-forwarder. Dengan catatan telah memilih pihak ketiga dengan benar ya. Jadi karena dia juga melakukan pemilihan ya, atau melakukan pemesanan ruang muatan kapal, itu dilakukan oleh freight forwarding dan dia sudah melakukannya dengan benar, tapi terjadi kesalahan oleh pihak carrier, freight forwardernya tidak bisa dituntut ya, tidak bertanggung jawab, jadi tidak dapat dituntut. Nah, kemudian tanggung jawabnya apabila sebagai pengangkut atau kontraktual carrier ya. Dalam perannya sebagai carrier, maka freight forwarding bertanggung jawab untuk menyesuaikan jadwal pengiriman ya, jelas ya.
karena dia sebagai pengangkutnya, dia harus menyesuaikan jadwal pengiriman barang dengan jadwal keberangkatan dari actual carrier-nya, ya, atau dari operating carrier-nya. Karena dia sebagai contractual carrier, sedangkan actual carrier-nya tentunya si perusahaan yang mengoperasikan kapal atau shipping line, sehingga contractual carrier harus menyesuaikan dengan jadwal actual carrier-nya. Kemudian juga yang kedua, memastikan ya ruang muatan kapal yang sudah dia booking, yang sudah dia pesan, yang sudah dia dapat sesuai dengan jumlah barang yang dikirim. Jadi mungkin saja si freight forwarding ini menyewa atau membooking ruangan kapal itu separuhnya. Nah, tentunya ruangan kapal yang sudah disewa atau didapatkannya harus sesuai dengan jumlah barang yang dikirim, ya. Sesuai dengan kontraknya, ya, apakah jumlah barang yang dikirim harus dalam satu kesatuan, ya, harus bisa ikut dalam satu kesatuan ruang kapal. Jika tidak muat, menjadi kesalahan pihak forwarding, ya, karena akan dimuat di kapal yang lain. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan urusan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang dalam hal ini dapat mengajukan inward dan outward manifest ke bea dan cukai. Jadi selaku contractual carrier, dia bisa mengajukan inward dan outward manifest ke bea cukai. Nah, kemudian apabila sebagai prinsipal atau sebagai kargo konsolidator, maka freight forwarding bertanggung jawab. Yang pertama, dia menjadi semacam independent kontraktor, ya, yang menerima tanggung jawab atas namanya sendiri dan bertanggung jawab tidak hanya kesalahan dan kelalaiannya saja, tetapi juga kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kontraknya. Ya. Kemudian yang kedua, bisa melakukan negosiasi dengan customer terkait biaya pengangkutan, sehingga tidak sekedar menerima informasi saja, karena dia bertanggung jawab sebagai seakan-akan sebagai kontraktor independen, ya, yang menerima tanggung jawab atas namanya, sehingga dia tidak hanya menerima komisi saja dari pemilik barang, tapi dia bisa melakukan negosiasi, ya, dengan catatan bahwa customer dapat menerima manfaat berupa efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya ini tentunya sebagaimana sudah disampaikan tadi, kargo konsolidator atau kegiatan konsolidator tentunya akan membawa konsekuensi, ya, kepada si pemilik barang berupa biaya pengiriman barang yang relatif lebih hemat, sehingga pada waktu freight forwarding melakukan negosiasi dengan customernya, ya, customer harus bisa menerima manfaat berupa efisiensi biaya. Kemudian yang ketiga, melindungi barang-barang yang diangkut dengan menerbitkan forwarders BL atau House Bill of Lading atau House BL, serta bertanggung jawab sejak menerima barang dari shipper sampai dengan menyerahkannya kepada consignee. Nah, sebagai tambahan, berdasarkan Multimodal Transport Convention, karena selaku kargo konsolidator, ya, bisa saja bertindak sebagai MTO, ya, Multimodal Transport Operator, ya. Berdasarkan Multimodal Transport Convention tahun 1980, pasal 1 ayat 1, transportasi multimoda atau multimoda transportation atau combined transport. Jadi MTO, Multimodal Transport Operator, itu juga atau Multimodal Transportation itu juga bisa diistilahkan dengan combined transport, ya, adalah pengangkutan barang minimal menggunakan dua moda yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu kontrak, ya.
dan operasi pengambilan serta pengiriman barang terletak pada kontrak tersebut, sehingga tanggung jawab mengenai pengambilan dan pengiriman barang terletak pada kontrak angkutannya. Ya, kemudian yang kedua, pasal 1 ayat 2, operator transportasi multimoda atau multimodal transport operator adalah setiap orang yang atas namanya sendiri atau atas nama orang lain yang mewakili dirinya, atas nama orang lain yang mewakili dirinya, untuk membuat kontrak transportasi multimoda dan bertindak sebagai pelaku yang mengasumsikan tanggung jawab pelaksanaan kontrak. Jadi tanggung jawab pelaksanaan kontrak ada padanya, atau bisa disebut sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap muatan. Ya. Sehingga multimodal transport operator atau MTO bertanggung jawab atas muatannya. Ya. Sampai dengan kartu muatan atau barang itu diserahkan kepada penerima barang. Ya. Demikianlah tadi telah kita simak bersama materi yang kedua dari kuliah forwarding ini yang membahas terkait tugas dan tanggung jawab freight forwarding dalam pengangkutan. Rekan portal semua, tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar port, transportation, dan logistik. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam rekan portal.